Baik, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pak Toro, dalam video pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas pendalaman materi fase E semester 2 dalam materi sosiologi. Adapun video ini adalah penunjang atau pendamping kalian dalam mempersiapkan nanti untuk penilaian akhir tahun. Adapun hari ini, dalam video kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan lembaga sosial, penyimpangan, tertib sosial, kemudian gejala-gejala sosial. Ada seperti stratifikasi, diferensiasi, kemudian ada lagi globalisasi dan kawan-kawannya. Untuk itu, tolong siapkan semua alat tulis kalian, baik buku, catatan, rangkuman, untuk sinkronkan materi yang akan saya sampaikan dengan apa yang sudah kalian dapatkan ya. Jadi di dalam video ini nanti ada sedikit materi, walaupun saya akan sampaikan dengan cepat. Di situ nanti adalah latihan pembelajarannya atau latihan soalnya. Baik, kita mulai saja. Materi yang pertama adalah lembaga sosial. Kita perlu mengingat kembali materi di awal semester ini gitu. Waktu itu kita sudah membahas berkaitan dengan lembaga sosial. Kita mulai dari definisinya. Ya, lembaga sosial merupakan himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, lembaga sosial itu terbentuk atas dasar kesepakatan norma. Jadi misalkan di dalam sebuah masyarakat disepakati bersama, ada aturan-aturannya, akhirnya terbentuklah lembaga sosial. Ya, lembaga yang paling kecil yang kita ikuti jelas lembaga keluarga. Sekarang yang kalian dapati di sekolah juga lembaga pendidikan dan banyak lagi. Adapun lembaga-lembaga dalam masyarakat antara lain memiliki ciri-ciri: 1. Fungsi dan tujuan yang jelas. Ya, ingat yang pertama, fungsi dan tujuan yang jelas. Jika kita bergabung dalam lembaga atau kita bergabung dalam sebuah perkumpulan atau lembaga, kita harus memiliki fungsi yang jelas gitu. Kita nggak bisa kita asal ikut-ikut saja gitu. Kita ingin membentuk lembaga keluarga, kita ingin masuk ke lembaga keluarga, tapi untuk apa kan kita harus tahu gitu. Kemudian yang dua, lembaga yang baik itu harus memiliki simbol atau lambang tertentu. Kita sudah pernah membahas waktu itu, kok harus ada simbol, Pak? Ya, sebagai ciri khas untuk membedakan atau untuk sebagai identitas lembaga satu dengan lembaga yang lain. 3. Di sebuah lembaga harus memiliki tata tertib atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis ya. Seperti di sekolah kita, di lembaga pendidikan itu harus ada tata tertib itu atau aturan yang mengikat dan juga harus kita sepakati bersama, sehingga di dalam pelaksanaannya nanti semua kegiatan bisa terarah ya, bisa mencapai tujuan dengan baik gitu. Kemudian yang keempat, ciri lembaga sosial atau lembaga masyarakat memiliki tradisi atau aturan yang mengikat. Dan yang terakhir, tentu lembaga sosial memiliki sarana atau prasarana atau kelengkapan. Jadi seperti ini saya gambarkan. Ketika kalian membentuk sebuah lembaga ya, di dalamnya itu harus ada fungsi, simbol, tertib, tradisi, dan sarana. Kok harus ada sarana, Pak? Ya, untuk menunjang kita, fasilitas yang harus kita gunakan gitu. Lembaga sekolah, lembaga pendidikan misalnya, itu harus ada meja kursi, papan tulis, dan lain sebagainya. Untuk apa? Ya, untuk memperlancar mencapai tujuan gitu. Gitu ya. Jadi mulai dari pengertian dan ciri-ciri. Kemudian kita sedikit ke soal. Ya, jadi ketika kita tarik ke awal, pengertian lembaga sosial adalah, ya coba silakan kalian baca nanti. A. Seluruh sistem norma dan seterusnya. B. Perilaku. C. Suatu proses. Dan D. Suatu sikap mental dan lain sebagainya. Silakan dibaca dulu. Apa kira-kira jawabannya? Tadi kita sepakat di awal bahwa lembaga sosial terbentuk dari norma. Jadi nanti kata kuncinya adalah norma. Ya.
tujuannya dibentuk lembaga apa? Ya jelas untuk mencapai tujuan. Jadi jawabannya adalah A. Ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan dibaca kembali. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, berikut ini yang bukan. Yang bukan berarti yang tidak. Ciri-ciri umum lembaga sosial yaitu, tadi kita sudah membahas juga, coba kita ingat-ingat kembali. A. Lembaga sosial memiliki aturan tertentu yang biasanya berlangsung lama. Tadi kita sudah sepakat, ada tata tertib, ada aturan, berarti ini benar. Yang kedua, lembaga sosial memiliki tujuan tertentu. Benar. Yang ketiga, lembaga sosial memiliki alat dan kelengkapan, yaitu sarana dan prasarana. Dan terakhir, lembaga sosial memaksa untuk melakukan sesuatu. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Kalau dari bacaan jelas, ya. Jawabannya adalah D. Baik, paham ya? Kita lanjutkan ke soal lagi ternyata. Soal yang ketiga. Silakan dibaca. Simbol. Simbol dalam lembaga sosial berfungsi sebagai, ya silakan kalian perhatikan. Jawabannya apa kira-kira? Ya, jawabannya adalah E. Simbol sebagai identitas untuk menggambarkan suatu lembaga. Masih ada lagi, agak panjang ini. Ada seorang namanya Pak Dika tergerak untuk mendirikan sekolah dasar di daerahnya. Keinginan Pak Dika didorong oleh banyaknya warga yang tidak mengenyam pendidikan dengan alasan lokasi yang terpencil. Pak Dika pun bermusyawarah dengan warga beserta pemerintah daerah dan seterusnya sehingga Pak Dika berhasil mendirikan sekolah. Dari ilustrasi tersebut, apa sih tujuan lembaga sosial? Kira-kira apa jawabannya? Ya, jawabannya E, untuk mengatasi permasalahan pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Dari pengertian dan ciri, kita sudah anggap kalian sudah memahami. Sekarang ada fungsi lembaga sosial gitu. Setiap lembaga itu harus memiliki fungsi. Fungsi yang paling pertama atau yang penting adalah sebagai pedoman bertingkah laku. Kalian ikut dalam lembaga keluarga, lembaga pendidikan, apalagi nanti kalian ada yang diatur dalam lembaga agama, lembaga hukum dan lain sebagainya. Tujuannya untuk apa? Untuk pedoman bertingkah laku, meningkatkan solidaritas, mengendalikan perilaku masyarakat atau social control, dan menjaga keutuhan masyarakat. Saya akan garis bawahi di nomor 3, mengendalikan perilaku masyarakat. Dengan adanya lembaga sosial, masyarakat menjadi terarah dalam bertingkah laku. Di dalam lembaga agama ada peraturan tentang bagaimana seorang yang harus taat beragama itu jauh dari tindakan-tindakan yang salah gitu, ataupun tindakan-tindakan yang berpotensi mendapatkan dosa. Di dalam lembaga agama itu sangat terkontrol sekali, sehingga masyarakat itu untuk melakukan tindakan berpikir 2 atau 3 kali, sehingga perilaku masyarakat bisa terkontrol dengan baik. Di dalam lembaga keluarga misalnya, kalian dapat sosialisasi dari orang tua untuk menjaga nama baik, untuk menjaga diri sendiri, untuk tidak berurusan dengan hal-hal yang negatif. Nah, ketika kalian mendapatkan sosialisasi atau pembelajaran seperti ini di rumah, tentunya perilaku kalian akan terkontrol gitu. Kalian akan berpikir 2-3 kali untuk berbuat salah gitu kan. Nah, inilah salah satu fungsi dari lembaga sosial. Adapun fungsi-fungsi yang lain dikenal dalam 2 hal, yaitu fungsi manifest dan laten. Fungsi manifest adalah fungsi yang terlihat, tujuan utamanya atau fungsi utamanya. Fungsi laten yang sebenarnya berfungsi ataupun memiliki fungsi cuma jarang orang sadari gitu. Seperti saya contohkan pendidikan misalnya. Pendidikan memiliki fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifestnya jelas untuk memberikan pendidikan, untuk memberikan pembelajaran, bekal ilmu, untuk mempersiapkan seseorang memiliki skill dalam bekerja. Itu manifest. Fungsi latennya apa? Dengan adanya lembaga pendidikan, anak-anak bersekolah, dia akan menunda usia pernikahan. Ya, fungsi-fungsi yang tidak terlihatnya seperti itu. Mengurangi pengawasan orang tua. Kok bisa Pak mengurangi pengawasan orang tua? Ya jelas, ketika anak berangkat ke sekolah, yang mengawasi adalah guru gitu. Jadi ketika
fungsi laten ini adalah fungsi yang sebenarnya ada walaupun jarang orang sadari gitu. Inilah fungsi laten. Kalian bisa baca lagi dalam catatan kalian. Adapun jenis-jenis lembaga sosial adalah lembaga keluarga, ekonomi, agama, politik, dan hukum. Ini bisa kalian baca lagi fungsi-fungsinya, tujuannya, kemudian manfaatnya, dan lain sebagainya. Baik, ada soal lagi gitu ya. Perhatikan beberapa lembaga sosial dan fungsinya. Perguruan tinggi berfungsi menciptakan tenaga ahli. Kejaksaan berfungsi dalam melakukan penuntutan perkara. Koperasi berfungsi dalam mensejahterakan anggotanya. Tokoh agama berfungsi dalam pencerahan keimanan dan ketakwaan. Lembaga yang bertujuan langsung untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat adalah ketertiban. Ingat, ketertiban. Di sini jelas sekali kata kuncinya, ketertiban. Artinya biasanya berkaitan dengan kedisiplinan, biasanya berkaitan dengan perilaku-perilaku yang menyimpang atau jauh dari perilaku-perilaku yang salah. Ya, jawabannya 2 dan 4. Kalau yang pertama itu lembaga pendidikan, yang kedua itu lembaga ekonomi. Kita lanjut. Masih ada lagi. Fungsi pembentukan lembaga sosial dalam masyarakat ditunjukkan oleh angka. Fungsinya kalian harus ingat tadi. Kira-kira yang mana? Fungsi ya. Di situ ada fungsi dan ciri. Kalian bisa membedakan harusnya. Kira-kira yang mana? Kita lihat jawabannya jelas. Yang A, 1, 2, 3. Memberikan pedoman, meningkatkan solidaritas, mengendalikan perilaku masyarakat. Jika nomor 4 dan 5 ini adalah ciri dari lembaga sosial. Oke, kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ada diferensiasi dan stratifikasi sosial atau gejala sosial yang memiliki kategori atau dikategorikan dalam perbedaan masyarakat gitu. Di dalam masyarakat ada diferensiasi dan stratifikasi sosial. Saya balik dulu. Yang pertama adalah stratifikasi sosial. Ingat ya, yang atas ini stratifikasi sosial, yaitu perbedaan status sosial mendorong masyarakat menempatkan individu dalam kelas-kelas sosial tertentu atau secara vertikal. Jadi, stratifikasi sosial adalah perbedaan dalam masyarakat di mana di dalamnya memiliki tingkatan. Ada atas, tengah, bawah. Ini namanya stratifikasi. Jadi, ada golongan atas, golongan bawah. Yang jelas sebagai bentuknya ataupun jenisnya ada contoh kekayaan. Ya, kedua kekuasaan, keturunan, kehormatan dan pendidikan. Kita pernah bahas ini di beberapa materi di pertemuan-pertemuan lalu bahwasanya masyarakat itu selalu ada tingkatannya. Kekayaan contohnya, ada orang paling kaya di dunia. Ada orang paling kaya di Indonesia, bahkan di kota kita ada yang paling kaya. Kemudian ada yang paling bawah misalnya. Nah, ketika ada tingkatan itu, inilah disebut dengan perbedaan secara vertikal atau hierarkis. Gitu. Kemudian kekuasaan, misalnya ada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, kemudian rakyat, itu masyarakat. Gitu. Ini contohnya perbedaan kekuasaan, di mana kekuasaan itu melekat terhadap hak, terhadap kewajiban serta kehormatan yang ada di dalamnya. Biasanya itu satu paket itu. Kemudian keturunan. Kita pernah membahas ada keturunan bangsawan atau keturunan raja. Kemudian kita saya pribadi sebagai keturunan rakyat biasa, ya tentu memiliki status dan kedudukan yang berbeda di dalam pandangan secara keturunan. Kemudian pendidikan, orang bersekolah tinggi dan orang tidak sekolah jelas memiliki status kedudukan yang berbeda. Gitu. Kemudian selain perbedaan yang memiliki tingkatan, ada perbedaan yang tidak memiliki tingkatan. Ini yang dinamakan dengan diferensiasi sosial, yaitu perbedaan dalam masyarakat yang tidak ada tingkatannya atau horizontal. Artinya semua setara, sederajat, sama. Contohnya adalah diferensiasi ras, ciri fisik ya. Ras adalah ciri fisik. Kemudian diferensiasi agama. Dalam pandangan kenegaraan, dalam pandangan masyarakat, semua agama itu memiliki kedudukan yang sama. Jadi kita sebagai masyarakat mungkin yang mayoritas ataupun masyarakat lain, masyarakat dengan agama-agama tertentu, itu tidak boleh merasa paling benar gitu. Karena di dalam status hubungan masyarakat kita semuanya sama. Kemudian
Diferensiasi suku, bangsa, dan etnik. Kita di Indonesia terdiri dari ribuan suku, di mana di dalamnya itu ada yang, mohon maaf, mungkin sukunya banyak, mayoritas, ataupun suku-suku yang lain. Tetapi yang perlu kalian garis bawahi di sini, semua suku memiliki kedudukan yang sama. Ya, kita tidak boleh membanggakan suku kita masing-masing, suku kita pribadi, suku kita sendiri, sehingga tercapai nanti adalah kehidupan yang harmonis. Kemudian diferensiasi gender, atau mungkin yang lebih kalian kenal dengan jenis kelamin. Walaupun gender secara definisi berbeda dengan jenis kelamin, tetapi yang kalian perlu pahami adalah laki-laki dan perempuan hakikatnya memiliki kedudukan yang sama. Bisa berpendidikan tinggi, bisa menduduki jabatan tertentu dan lain sebagainya. Artinya secara horizontal laki-laki dan perempuan memiliki status dan kedudukan yang sama. Kurang lebih begitu ya. Yang perlu kalian ingat adalah stratifikasi itu yang ada tingkatannya, diferensiasi yang tidak ada tingkatannya. Kalau stratifikasi jelas harus ada yang atas dan yang bawah. Kalau diferensiasi ini yang setara, sejajar. Ras, walaupun terkadang ciri fisik itu menjadi bahan yang mudah sekali menjadi celaan, tapi kita harus menjauhi tindakan-tindakan yang demikian. Karena ketika kita sudah mengolok-olok ras, tindakannya disebut dengan rasis, itu akan rentan sekali menjadi konflik dan pertikaian. Ini adalah salah satu ras-ras yang ada di Indonesia, mohon maaf, yang ada di dunia bahkan. Ya, ini ada ras khusus, ras Kaukasoid atau yang biasanya orang-orang Eropa itu, kemudian ras Mongoloid Asia kita, kemudian ras Negroid yang memiliki ciri fisik masing-masing. Perlu kalian pahami ya. Mungkin nanti akan saya gambarkan fotonya siapa gitu, terus kalian harus mengklasifikasikan ini dari ras yang mana gitu. Baik, saya lanjutkan soal. Adnan merupakan anak dari keluarga yang kurang mampu, tetapi kini ia menjadi seorang pengusaha besar. Jadi gambarannya adalah dia dari keluarga yang tidak mampu, tapi dia menjadi pengusaha besar. Hal tersebut merupakan stratifikasi sosial yang bersifat, ya, kita perlu pahami bahwa di dalam stratifikasi sosial memiliki 3 sifat. Ya, yang pertama terbuka, tertutup, dan campuran. Terbuka itu yang siapa saja bebas untuk berpindah tangga misalnya. Dia dari orang tidak mampu tapi dia pengen menduduki pendidikan tertinggi. Itu kan terbuka. Siapapun boleh menjadi guru, siapapun boleh menjadi kepala sekolah, itu kan terbuka. Kemudian yang kedua tertutup, itu kita tidak bisa mendapatkan status tersebut gitu. Contohnya keturunan raja gitu. Kita tidak bisa untuk mendapatkan status sebagai anak raja karena kita bukan anak raja gitu. Jadi tertutup sekali. Kemudian ada kasta di Bali misalnya, ada 4 kasta, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Ketika kasta Sudra itu tidak bisa naik ke kasta yang lain karena secara lahir haknya melekat, secara lahir identitasnya melekat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada campuran, yaitu antara terbuka dan tertutup. Nah, ini kira-kira amanah. Dia dari keluarga kurang mampu tapi dia berhak ataupun bebas menjadi seorang pengusaha besar, menjadi orang yang kaya, dari status yang bawah menjadi status paling atas. Ini sifatnya apa? Jelas sekali ya. Ini jelas sekali terbuka. Ini kita lihat sifat stratifikasi sosial. Baik, selanjutnya ya, ini kita sudah hampir selesai. Gejala sosial yang diakibatkan karena perubahan sosial. Gejala sosial merupakan fenomena sosial yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat berperilaku yang dipengaruhi lingkungan. Perilaku tersebut apabila tidak sesuai dengan kebiasaan, itulah gejala sosial. Ya, ada berbagai macam. Yang pertama, gejala sosial akibat perubahan yang pertama adalah globalisasi, yaitu proses yang mendunia atau dunia tanpa batas. Apa yang terjadi di luar negeri kita bisa dengan mudah mendapatkannya, itu globalisasi. Apa yang ada di Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, ciri khas Indonesia dengan mudahnya bisa terekspos ke luar negeri. Inilah globalisasi. Dunia seakan-akan tidak memiliki batas. Kemudian yang kedua ada westernisasi, yaitu merupakan sikap atau pola hidup yang meniru gaya barat gitu. Jadi kita seolah-olah hidup seperti orang-orang barat gitu. Makan fast food, sarapan
burger gitu, atau sarapan sandwich atau dan lain sebagainya. Yang jelas kita masyarakat mulai berpola hidup seperti orang-orang barat gitu. Apalagi di kota kita sekarang ada lagi makanan fast food yang baru buka, itu luar biasa ramainya. Kenapa kok orang-orang berbondong-bondong seperti itu? Ya karena gaya hidupnya mungkin sudah mendekati ataupun sudah meniru gaya hidup orang-orang barat. Yang ketiga, ada modernisasi. Modernisasinya adalah perkembangan kehidupan tradisional menuju masyarakat yang semakin maju dan modern. Ya, ingat ya, modernisasi, kata dasarnya modern gitu. Sehingga hal-hal yang sifatnya teknologi, sifatnya kemajuan, iptek, ini biasanya masuknya modernisasi. Dulu orang membajak sawah dengan kerbau, sekarang dengan traktor gitu. Kemudian dulu handphone kita harus gede banget, itu bahkan gede sekali, yang dimasukin saku aja nggak pas, tapi sekarang sangat tipis atau bahkan dilipat, itu yang sekarang layarnya bisa berubah, itu luar biasa. Inilah modernisasi. Kemudian yang keempat ada hedonisme atau yang sering dikenal dengan hedon, adalah paham yang melihat kesenangan duniawi saja. Jadi dia hidup dengan asumsi hanya untuk senang-senang terus gitu. Dia glamor kayak hidupnya. Dia beli sepatu 50 juta nggak ada masalah. Dia beli handphone harganya 30 juta nggak masalah. Kenapa? Karena dia hanya mementingkan kesenangan dunia. Inilah hedonisme. Mungkin di sekitar kita, di kalangan-kalangan kita banyak yang seperti itu. Di antara kalian para siswa juga mungkin ada yang seperti itu. Tapi saran saya untuk lebih ditekankan lagi bahwa kehidupan yang menekankan pada hal-hal senang-senang mulai atau sudah harus dikurangi. Kemudian yang kelima ada konsumerisme, atas dasarnya adalah konsumsi atau membeli atau menggunakan barang itu. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seorang atau kelompok menjalani proses konsumsi atau pemakaian barang secara berlebihan. Ada barang-barang yang tentu kadang kita nggak gunakan, bahkan kita nggak perlu, tetapi karena kita memiliki gaya hidup ataupun sudah termakan oleh konsumerisme, apa yang kita lihat kita beli saja gitu, walaupun nantinya itu tidak digunakan gitu. Kemudian ada lagi dekadensi moral, yaitu kemerosotan moral dan lunturnya sikap nasionalisme. Tidak di beberapa gejala ini ya nanti kalian bisa dipelajari kembali kira-kira dampak negatifnya itu apa saja ya. Misalkan westernisasi, ketika orang semua menganut budaya barat, apa sih dampak negatifnya? Ya jelas masyarakat sudah tidak mencintai budaya sendiri, misalnya seperti itu. Globalisasi, misalnya dampak negatifnya apa? Jelas budaya kita akan mudah sekali untuk dicuri oleh negara lain. Kemudian hedonisme, dampak negatifnya apa? Ya kita mungkin gak fokus dengan perkara lain, kita hanya fokus untuk senang-senang saja. Mungkin ada seorang pegawai, dia dapat gaji, digunakan untuk senang-senang dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi pengaruhnya dan bagaimana upaya mengatasinya misalnya. Misalnya dengan gempuran budaya K-pop, misalnya budaya-budaya asing masuk ke Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus memfilter itu. Ketika modernisasi dengan kemudahan anak kecil bisa menggunakan handphone, bagaimana cara menyikapinya? Ya harus kita atur waktunya gitu. Ada batasan-batasan tertentunya. Ya, ini adalah kata kuncinya. Silakan kalian pahami bagaimana dampak negatif, pengaruh dan upaya untuk mengatasinya. Ya. Waduh, ini mohon maaf saya belum membuat AB option ABC-nya gitu ya. Iya. Globalisasi berpengaruh dalam berbagai kehidupan, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak positif globalisasi di bidang budaya adalah, ini kalian nanti dipahami nih. Ya. Ini A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana ini? Saya lupa ini, enggak apa namanya, belum memberikan option. Kira-kira yang mana? Terjadinya klaim budaya oleh negara lain jelas negatif. Beralihnya kecintaan seseorang terhadap budaya asing, ya budaya kita sudah ditinggalkan, jelas bukan. Berkembangnya budaya K-pop di kalangan masyarakat dalam negeri, ya juga negatif. Berkembangnya etnosentrisme di kalangan masyarakat. Kalian perlu pahami etnosentrisme adalah
rasa cinta yang berlebihan, bahkan sampai terkadang menjelek-jelekan budaya lain. Nah, meningkatkan publikasi dan popularitas budaya-budaya lokal, inilah yang paling baik, yaitu adalah mempromosikan budaya. Jawabannya tadi yang E. Kemudian di tengah pandemi COVID-19, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tinggal di rumah, termasuk belajar dan bekerja di rumah. Kondisi tersebut mendorong masyarakat mengekspresikan diri dengan membuat berbagai konten video menarik dan diunggah ke media sosial seperti YouTube dan Instagram. Orang lain dapat berbalas komentar video terkait laman tersebut. Realitas tersebut menunjukkan media sosial mengarah kepada apa kira-kira? Di sini bisa menjadi dua, ya, antara globalisasi dan modernisasi, tapi ini lebih ke globalisasi. Selanjutnya, ya, ini sudah terakhir. Ya, pada era digital, kemudahan mengakses game online menyebabkan anak-anak menjadi kecanduan. Akibatnya, anak-anak menjadi malas belajar. Peran orang tua sebagai agen sosialisasi untuk mengatasi gejala tersebut adalah kira-kira yang mana? Jadi dengan mudahnya teknologi atau modernisasi, anak-anak akan semakin ketergantungan dengan gadget handphone, ya. Sehingga apa sih upaya untuk mengatasinya gitu? Ya, yang A misalnya, mengawasi pergaulan anak di luar rumah. Ini kan tidak ada kaitannya dengan gadget ataupun modernisasi. Menjauhkan anak dari penggunaan gawai. Ya, kita memberikan menjauhkan dari penggunaan gawai secara mutlak itu kan juga nggak mungkin, karena sekarang semuanya sudah berbasis teknologi, bahkan pembelajaran pun berbasis teknologi. Mungkin kalau sama sekali tidak boleh menggunakan handphone, itu yang salah. Kemudian yang C, mengontrol anak dalam penggunaan gawai. Ini yang paling positif. Kita coba lanjut ke D. Memberikan beban tugas yang berat kepada anak, tentu kita jangan seperti itu. Memberikan kebebasan anak untuk bermain di luar rumah, ini juga tidak ada kaitannya dengan teknologi. Jadi yang paling tepat upaya untuk mengatasinya adalah yang C. Iya. Oke, habis kurang lebih seperti itu. Ini berkaitan dengan gejala sosial, ya. Kurang lebih di materi ini nanti ada sekitar 30 soal, ya. Yang pertama lembaga sosial ada 10 soal, kemudian stratifikasi dan diferensiasi sosial ada 10 soal, dan gejala sosial akibat perubahan sosial juga 10 soal. Jadi silakan dipahami masing-masing, dipahami dengan baik dan seksama untuk kalian bisa mengerjakan soal besok di penilaian akhir tahun sosiologi semester 2. Ya, yang perlu kalian ingat adalah kalian harus banyak membaca, pahami soal, pahami bacaan, supaya kalian bisa mengerjakan dengan baik untuk memudahkan kalian mencari jawaban yang paling benar. Ya, jangan lupa belajar, jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian, ya, yang yakin, yang positif, yang tatag, ya, untuk mengerjakan soal-soal sosiologi esok hari. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan di materi kali ini. Nanti akan kita sambung di materi penelitian yang kedua, materi yang video kedua. Mungkin durasinya akan lebih singkat daripada video ini. Terima kasih, sukses untuk kalian. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.